Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tanujaya. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu. Pernah nggak kalian beli keripik yang rasanya beda tiap kali beli? Kadang renyah, kadang gosong, kadang terlalu keras. Masalah kecil seperti ini sering kita anggap sepele. Padahal di baliknya ada masalah operasional yang serius. Mulai dari mesin, kualitas proses, sampai cara perusahaan mengelola bahan baku. Di video ini, saya akan membahas studi kasus CP Maju Sejahtera Snack berdasarkan 5 kelompok soal. Yang pertama ada OEE, yang kedua ada manajemen persediaan, yang ketiga ada DMAIC, yang keempat ada quality control dan SPC, yang kelima ada analisis manajerial. Dan yang paling penting, saya tidak hanya menjawab soal, tetapi juga memberikan solusi yang realistis untuk kondisi UMKM. Yang pertama adalah OEE. Nah, kita akan membahas rumus-rumus nih. Siapin ya kertas-kertas kalian. Lalu perhitungan OEE. Nah, data operasional rata-rata harian mesin penggoreng di CP Maju Sejahtera Snack ini, yang pertama ada waktu produksi. Nah, itu dia 8 jam atau sekitar 480 menit. Lalu ada downtime tidak terencana itu sekitar 90 menit. Kapasitas idealnya ada 50 kilo per jam. Lalu output aktualnya ada 300 kilogram per hari. Produk cacat, gosong atau tidak renyah ada 30 kilogram sehari. Banyak juga ya. Lalu kita akan mulai masuk ke availability-nya dulu. Nah, rumus availability itu adalah waktu operasi mesin dibagi oleh waktu. Jadi kita masukkan yang tadi dulu dan kita akan mendapatkan 81,25%. Lalu ada performance. Performance itu rumusnya ada output aktual dibagi output ideal. Lalu kita masukkan yang tadi data-data di CP-nya dan akan terakumulasi yaitu 92,3%. Lalu ada quality, rumus quality itu jumlah produk baik dibagi total produksi. Catat-catat. Nah, setelah kita jumlahkan dan bagikan itu hasilnya 90%. Lalu yang terakhir ada OAA. Rumus OAA itu adalah availability dikali performance dikali quality. Lalu hasilnya adalah 67,4%. Coba bayangin, kalau mesin hanya efektif 67% dari waktu yang tersedia, berarti sepertiga potensi produksi kita hilang begitu aja dong. Nah, lalu kita harus perbandingkan dengan standar industri. Praktik terbaik industri manufaktur menargetkan OEE itu sekitar 85%. Artinya CP Maju Sejahtera Snack masih tertinggal sekitar 18%. Lalu apa sih penyebab rendahnya OEE dalam CP Sejahtera Snack ini? Yang pertama, availability-nya rendah karena downtime tinggi akibat mesin sering overheat. Yang kedua, quality belum optimal karena masih ada produk gosong dan tidak renyah. Lalu yang ketiga, manajemen perawatan belum terjadwal, masih bersifat reaktif. Solusinya, agar OEE meningkat, perusahaan bisa melakukan preventive maintenance terjadwal, misalnya servis ringan, mingguan, dan pengecekan bulanan. Lalu yang kedua ada mungkin sistem monitoring suhu sederhana seperti termometer digital dengan alarm. Lalu yang ketiga, checklist mesin harian agar operator memeriksa kondisi sebelum produksi. Nah, dengan menekan downtime ini dan menurunkan produk cacat, OEE bisa naik secara bertahap dari 67% menuju standar industri, yang berarti produksi lebih stabil, biaya lebih efisien, dan kualitas lebih terjaga. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang persediaan bahan bakunya. Nah, di PT CP Snack ini ada kelebihan dan kekurangan nih. Kelebihan stoknya, singkong cepat rusak, kualitas itu turun. Lalu modal tertahan di gudang, risiko pemborosan meningkat. Kalau kekurangan, produksi terhenti, pembelian mendadak, harganya akan lebih mahal. Lalu pengiriman ke pelanggan terganggu. Menurut kalian, mana yang lebih menyakitkan untuk usaha kecil? Bahan busuk atau pelanggan kecewa karena produk gosong? Jawabannya, dua-duanya sama-sama fatal. Lalu, peran manajemen persediaan adalah menyeimbangi antara ketersediaan bahan dan kebutuhan produksi. Lalu bisa menekankan resiko kerusakan bahan dan menjaga stabilitas biaya. Apakah JITS-nya sudah realistis untuk CP Maju Sejahtera
Menurut saya pasokannya itu masih tergantung musim dan cuaca. Lalu sistem pencatatannya juga belum real time. Jadi JIT-nya belum realistis. Nah, tapi jangan khawatir, saya punya solusinya. Terapkan JIT adaptif. Misalkan kurangi stok berlebihan, tapi tetap simpan safety stok kecil. Misalnya stok 3 sampai 4 hari. Buat peramalan sederhana dari data produksi bulanan. Bangun kerjasama terjadwal dengan petani agar pasokan lebih stabil. Lalu, dengan manajemen persediaan yang lebih terencana, perusahaan bisa menjaga kelancaran produksi, kualitas bahan, dan kepuasan pelanggan bersama-sama. Lalu yang ketiga itu ada The Mic untuk perbaikan operasional. Target perusahaan si snack ini produk cacatnya maksimalnya harus cuma 5% doang nih. Tapi saat ini masih ada 10%. Gimana dong? Jadi kita harus merancang di Mic-nya dulu. Kita harus merancang di Mic define-nya dulu. Define-nya itu apa sih masalah utamanya? Produk gosong dan kerenyahan tidak konsisten. Measure-nya mulai mencatat jumlah produksi, jumlah cacat, dan waktu terjadinya cacat itu kapan aja sih? Lalu yang ketiga itu ada analisis. Akar masalahnya, misalkan suhu penggorengannya tidak stabil atau SOP-nya belum jelas. Lalu mungkin perawatan mesinnya yang tidak rutin. Lalu yang keempat ada improve. Buat SOP suhu dan waktu goreng. Lakukan perawatan berkala. Lalu mungkin bisa melatih operator dulu, mungkin operatornya masih baru. Lalu yang terakhir ada kontrol. Yang pertama itu ada pantau cacat harian, lalu ada evaluasi mingguan, dan tetapkan target cacat itu harus kurang dari 5%. Nah, untuk alat quality controlnya, mungkin jika define bisa menggunakan SIPOC, kalau measure bisa menggunakan check sheets, kalau analisis bisa menggunakan Fishbone dan Pareto, lalu untuk improve bisa menggunakan SOP dan standar kerja, untuk kontrol bisa menggunakan control chart dan KPI. Nah, KPI pada control chart itu mengatur apa aja sih? Nah, mengatur tingkat produksi cacat kurang lebih itu 5%. Nah, bisa menstabilkan suhu penggorengan, frekuensi downtime, dan jumlah keluhan pelanggan. Nah, gunakan The Mic sebagai sistem kerja rutin, bukan hanya proyek sesaat, agar perbaikan berlanjut. The Mic mengubah perusahaan dari pemadam masalah menjadi pencegah masalah. Lalu yang keempat itu ada quality control dan SPC-nya. Alat SPC yang tepat mungkin itu control chart, karena IMR chart untuk UMKM karena lebih sederhana. Lalu cara membaca dan tindakan. Cara membaca itu misalkan jika titik suhu berada di antara UCL dan LCL, nah proses itu masih terkendali. Tapi jika melebihi batas, proses tidak terkendali. Kalau itu terjadi, harus ngapain nih? Yang pertama, hentikan sementara produksi. Lalu yang kedua, cek mesin dan sensor suhu. Lalu yang ketiga, lakukan kalibrasi. Yang keempat, perhatikan lagi SOP-nya. Lalu, hubungan SPC, kualitas, dan kepuasan apa sih? Nah, kalau SPC itu menjaga proses stabil. Proses stabil berarti bisa bikin produk konsisten. Kalau produk konsisten, pelanggan percaya. Jadi, SPC sebagai sistem peringatan dini, bukan hanya grafik di dinding. Dengan SPC, perubahan berpindah dari reaktif menjadi preventif. Lalu yang kelima, ada analisis manajerial. Keterkaitan OAA, persediaan, dan ketersediaan produk itu apa sih? Nah, misalkan nih, kalau OAA-nya rendah, output efektifnya juga turun dong. Kalau persediaannya tidak stabil, kualitas dan jumlah produknya tidak konsisten. Akhirnya apa? Ketersediaan produk di pasar juga tidak stabil. Lalu kalau proses perbaikan yang paling realistis apa sih? Yang pertama, stabilkan mesin dan proses. Lalu yang kedua, kendalikan kualitas. Yang ketiga, perbaiki persediaan. Lalu yang terakhir, barulah kita digitalisasi sederhana. Nah, kalau faktor SDM yang paling kritisnya apa sih? Yang pertama, kesadaran kualitasnya. Lalu yang kedua, harus disiplin SOP. Lalu yang ketiga, harus ada kemauan berubah nih. Lalu yang keempat, kepemimpinan manajemen. Lalu harus juga membangun budaya perbaikan.
Misalkan mulai dari kebiasaan kecil, konsisten, dan tentu saja harus didukung oleh pimpinan. Teknologi penting, tetapi manusia adalah kunci keberhasilan. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya dari seluruh pembahasan 5 soal ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan CP maju sederhana snack bukan hanya masalah tunggal, melainkan sistem masalah operasional yang paling berkaitan. Misalnya, ada efektivitas mesin, kualitas proses, persediaan bahan baku, dan kesiapan SDM. Namun, semua masalah tersebut memiliki solusi yang realistis, bahkan untuk UMKM, yaitu yang pertama, bisa meningkatkan OEE lewat perawatan mesin. Lalu yang kedua, bisa mengelola persediaan secara lebih terencana. Lalu yang ketiga, ada penerapan JIT secara adaptif. Yang keempat, menggunakan The Make untuk perbaiki kualitas. Lalu yang terakhir, kita bisa menerapkan SPC untuk kestabilan proses. Karena pada akhirnya bisnis yang bertahan bukan yang tidak punya masalah, tetapi yang punya sistem untuk terus memperbaiki diri. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terlalu berbelit-belit dan banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.